Man lahu sa'atun, barang siapa yang baginya keluasan rezeki, falam yudahi, kemudian dia tidak berkorban, menghindarkan diri, malah uangnya dia gunakan untuk beli motor, digunakan untuk bangun kontrakan, untuk kawin lagi, sementara kesempatan ada di depan mata. Hewan korban banyak, uang ada, tetapi dia tidak mau berkorban. Kata Nabi, fala yaqrabanna, jangan sekali-kali mendekat, jangan sekali-kali mendekat, jangan sekali-kali mendekat musallana, tempat solat kami. Nabi tidak suka bapak-bapak dengan orang yang bakhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudakhi fala yaqrabanna musallana. Wa qala aidan, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wa nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wila. Yang saya hormati Ustazuna wa imamuna Fadilatul Syekh Al-Hajj Jaya Sukmana MA, yang hari ini telah memimpin kita untuk sholat zuhur berjamaah. Barakallahu bi ulumihi, amin. Para takmir masjid Nurul Barakah, para jamiah sekalian, jamaah sekalian, sholat zuhur berjamaah yang dilanjutkan dengan taklim, yang mudah-mudahan kita semuanya kali ini yang hadir mendapat curahan rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita diberikan kekuatan, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, yaitu masjid. Mudah-mudahan kehadirannya kita di rumah Allah ini dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sekarang tanda-tanda kiamat kubro semakin nampak di depan kita. Oleh karena itulah mari kita senantiasa merujuk kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan apa yang dituntun oleh Nabi besar Muhammad, serta menghidupkan sunnah-sunnahnya, memperbanyak baca salawat kepadanya, sehingga kelak nanti kita di akhirat mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kita sebentar lagi insyaallah akan memasuki bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini, kalau secara historis ada dua tuntunan syariah
ada dua syariat yang terjadi pada bulan ini. Yang pertama yaitu disyariatkannya tuntunan ibadah haji. Yang kedua yaitu disyariatkannya ibadah kurban atau udhiyah. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa dua syariat ini, baik itu tuntunan ibadah haji maupun ibadah kurban, termasuk syariah qadimah, syariat yang sudah sangat tua. Karena secara historis ibadah haji itu dasar-dasarnya sudah ada sejak sejarah Nabi Adam dan Hawa. Seperti wukuf di padang Arafah itu yang menjadi puncak daripada rangkaian ibadah haji, diambil dari sejarah pertemuan Nabi Adam dan Hawa yang konon katanya diturunkan dari surga ke planet bumi secara terpisah, dan 200 tahun mereka baru ketemu, dan ketemunya yaitu di Jabal Rahmah di padang Arafah. Dan ini diabadikan menjadi tuntunan salah satu rukun ibadah haji, bahkan dia menjadi puncak ibadah haji, al-hajju Arafah. Yang kedua yaitu ibadah kurban. Ibadah kurban ini kalau kita lihat dari aspek sejarah tidak terlepas daripada sejarah Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwa syariat ini, dua syariat ini syariah qadimah, syariat yang sudah sangat tua, kemudian dikukuhkan dan disempurnakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kita sebagai kaum muslimin yang mampu atau punya kesempatan siogianya melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji ini hukumnya ulama sepakat fardu ain, yaitu wajib setiap orang muslim, man istata'a ilai sabila, bagi yang mampu atau punya kesempatan, dalam rangka menyempurnakan keislaman kita, karena ibadah haji termasuk salah satu rukun Islam. Yang kedua tentunya ini yang akan saya jelaskan tentang masalah udhiyah atau ibadah kurban. Ibadah kurban ini kalau kita lihat secara bahasa atau secara etimologi atau lughatan bahasa pesantrennya, yaitu berasal dari qaruba yaqrabu kurbanan, artinya adalah pendekatan diri. Adapun secara syar'an, secara istilah atau terminologi, bahwa ibadah kurban itu adalah zabuhul hayawanatil mahsusah, menyembelih hewan-hewan yang khusus. Jadi kalau kita buka di dalam fikih itu bapak-bapak, tidak semua hewan korban, semua hewan itu bisa dijadikan ibadah kurban. Jadi hanya hewan-hewan khusus. Misalnya yang sering kita kenal yaitu yang paling utama onta, yang kedua sapi, yang ketiga baru kambing atau domba. Itu. Kemudian bisyara itu masusotin biniyati taqarruban ilallah, yaitu dengan syarat-syarat tertentu. Biniyati taqarruban ilallah, yang niatnya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ibadah kurban. Jadi penyembelihan hewan kurban, apakah itu berupa sapi, apakah itu berupa kambing, itu hanya simbol sebenarnya, ya. Simbol bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk penyembelihan hewan kurban. Karena ibadah bermacam-macam. Ada orang beribadah takarub kepada Allah dengan uang yang dinamakan zakat.
infak, sedekah. Ya. Ada yang mendekatkan diri kepada Allah tanpa uang. Misalnya berzikir, iktikaf di masjid, sholat 5 waktu. Itu juga merupakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi di bulan Dzulhijjah ini khusus kita dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menumpahkan darah hewan kurban. Jadi berbeda dengan orang memotong kambing, orang memotong sapi untuk sate, untuk pesta. Itu bebas-bebas saja, mau yang bagaimana, yang tua, yang muda, yang cacat sekalipun mungkin boleh. Tapi di dalam ibadah ini, di dalam bulan Dzulhijjah ini, karena penyembelihan ini adalah tujuannya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak sembarang hewan bisa dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga ada niat khusus semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya dinamakan ini penyembelihan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim rela. Nabi Ibrahim rela dia menyembelih anaknya, anak yang dinanti-nantikan bertahun-tahun, semata wayang. Tapi karena Allah yang memerintahkan, Allah yang nyuruh, maka Nabi Ibrahim tidak bisa menolak, melaksanakannya dengan tulus dan ikhlas tanpa reserva. Kenapa? Karena yang menyuruh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapapun Allah minta, kapapun Allah perintah, saya siap melaksanakannya demi taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Tapi kita alhamdulillah tidak diminta untuk nyembelih anak kita, cukup diganti dengan hewan korban. Maukah kita menumpahkan darah, mengorbankan sebagian dikit harta kita, menumpahkan darah hewan korban untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang dagingnya nanti akan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi sangat mulia sekali ibadah ini. Kemudian bapak-bapak dan saudara sekalian, apa hukum ibadah kurban? Inda kilatil ulama, menurut minoritas ulama, khususnya di kalangan mazhab Hanafiyah, Imam Abu Hanifah, bahwa asal ibadah korban itu adalah wajib. Hukumnya wajib. Apa itu wajib? Wajib adalah imtisalu apa? Yusabu ala fa'ilihi, akan diberi pahala bagi yang melaksanakannya, wa yu'aqabu ala tarikihi, dan dia akan disiksa, diazab bagi yang meninggalkannya. Jadi barang siapa yang mampu di hari raya Idul Adha dan hari tasyrik dan dia tidak mau berkorban, berarti dia meninggalkan kewajibannya, dan itu berdosa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Di dalam surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu apa? Ada yang artikan Al-Kautsar itu adalah Telaga Kautsar. Barang siapa yang minum telaga Kautsar ini, airnya yang begitu luar biasa nikmatnya, dia tidak akan pernah merasakan kehausan. Sebuah telaga yang ada di sorga. Tapi ada yang mengatakan bahwa Al-Kautsar ini adalah asyai'un kasir, yaitu sesuatu yang diberikan sangat banyak kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi dapat perintah untuk sholat dan berkorban sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad begitu banyak Al-Kautsar. Apakah harta benda? Tidak juga. Tetapi Nabi telah diberikan yang tidak dimiliki oleh orang biasa, yaitu adalah an-nubuwah, sifat kenabian, sifat maksum. Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat ya nikmat yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi dalam pandangan Allah. Makanya Rasulullah SAW dapat perintah, ya Muhammad, kau telah kami berikan rezeki yang banyak, fasolli li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu 2 rakaat. Ada yang mengatakan salat Idul Adha.
Terus setelah itu wanhar, dan berzikirlah, berkorbanlah. Wanhar, berkorbanlah. Wanhar ini perintah Bapak-bapak sekalian. Al aslu fil amri lil wujub. Asal perintah Allah itu adalah wajib, illa ma dalla dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang menyanggahnya. Oleh karena itulah perintah ibadah korban wajib kata sebagian kecil ulama bagi yang mampu. Dan ini didukung oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man wajada sa'atan falam yudakhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang menemukan keluasan rezeki, wajada sa'atan. Dalam teks yang lain, man lahu sa'atun, barang siapa yang baginya keluasan rezeki, falam yudahi, kemudian dia tidak berkorban, menghindarkan diri, malah uangnya dia gunakan untuk beli motor, digunakan untuk bangun kontrakan, untuk kawin lagi, sementara kesempatan ada di depan mata. Hewan korban banyak, uang ada, tetapi dia tidak mau berkorban. Kata Nabi, fala yaqrabanna, jangan sekali-kali mendekat, jangan sekali-kali mendekat, jangan sekali-kali mendekat musallana, tempat solat kami. Nabi tidak suka bapak-bapak dengan orang yang bakhil. Hadis ini rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Berdasarkan surat Al-Kautsar dan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, sebagian kecil ulama mengatakan asal ibadah korban atau dia bagi yang mampu hukumnya wajib. Jadi kalau tidak berkorban berdosa. Jadi ibadah korban itu dianjurkan setiap tahun sebetulnya. Nah, pendapat yang kedua, ini jumhur ulama, mayoritas ulama. Menurut mayoritas ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'iyah, mazhab Imam Syafi'i, yaitu adalah hukumnya tidak sampai kepada wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, sunnah yang hampir mendekatkan wajib, yang artinya sebaiknya dilaksanakan kalau kesempatan itu ada. Dalilnya mana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan berkorban, aku diwajibkan berkorban, wa huwa sunnatul lakum, tapi ini ibadah kurban atau dia ini adalah sunnah buat kalian semua. Jadi buat umat Nabi Muhammad termasuk kita hukumnya sunnah saja. Hadis riwayat Imam Tirmizi, ya. Ada yang katakan Turmuzi, tapi sebetulnya ada yang katakan yang pas Tirmizi. Ya, ini dari nama daerah yaitu kota Tirmiz. Dalam hadis yang lain, kutiba alayya an-nahru, aku diwajibkan berkorban. Wahiyal walaysa biwajibin alaikum, tapi dia bukan wajib bagi kalian. Rahu Daruqutni, hadis riwayat oleh Imam Daruqutni. Nah, bapak-bapak sekalian, di dalam ibadah korban ini kalau kita belajar dari Nabi Ibrahim, sebetulnya kita jangan terpaku wah ini wajib, wah ini sunnah muakkadah, jangan, tapi ketulusan. Di sini nilai filosofisnya, ketulusan. Ketulusan. Jadi Nabi Ibrahim itu walaupun itu anaknya, boleh kepengen anaknya yang ditunggu bertahun-tahun, lahir pun itu sudah usia yang sangat tua istrinya, tapi karena ini dipinta oleh Allah disuruh sembelih, maka dia melaksanakannya. Karena hidup ini pada hakikatnya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu. Apa artinya harta begitu banyak kita miliki? Apa artinya pangkat begitu tinggi yang kita miliki, sementara pada akhirnya hidup kita tidak mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya seorang tokoh sufi yang sangat legendaris dari Irak, yaitu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau setiap langkahnya mengucapkan, ilahi anta maksudi, ya Allah engkaulah tujuan hidupku, wa ridhoka matlubi, dan ridho engkaulah yang aku cari. Dari setiap langkahnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang dia cari cuma satu, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita pun pada akhirnya nanti masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mahalnya rahmat Allah, begitu tingginya ridho Allah nanti di akhir kiamat, di hari akhirat itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi di sini nilai falsafahnya, bahwa tujuan hidup kita ini adalah tiada lain mencari keridhaan Allah Subhanahu, dan kita juga berkumpul pada siang hari ini melaksanakan sholat Jumat di jeda waktu kita sibuk dengan urusan dunia semata-mata adalah ingin mencari keridhaan Allah. Itu makanya Bilal pernah diperintah oleh Nabi, ya Bilal arihni bis sholah, wahai Bilal azan, arihna bis sholah, berikan saya ini istirahat, kenyamanan dengan sholat. Nabi itu kalau sholat itu adalah suatu traveling spiritual, ya. Jadi semacam kayak perjalanan yang mengasihkan, yang menikmatkan, ya, semacam proses spiritual itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita di tengah kesibukan dunia kita sisihkan waktu kita sedikit untuk sholat bertakarub kepada Allah, melaksanakan relaksasi spiritual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan terpaku, ini sunnah muakkadah, santai saja, ini wajib harus segera laksanakan. Bukan itu. Memang kalau wajib nggak dilaksanakan dosa. Kalau sunnah muakkadah, pendapat yang kedua, kalau nggak dilaksanakan nggak berdosa karena sunnah. Tetapi kita tetap dosa sebetulnya. Cuman dosanya dosa moral. Jadi orang yang tidak melaksanakan soal ibadah korban secara hukum fikih, kalau dia berkeyakinan sunnah, sebetulnya tidak berdosa. Tapi dari aspek tasawuf dia berdosa. Dosanya dosa moral. Kenapa dia mampu, dia punya kesempatan, tidak mau berkorban? Berarti dia punya sifat pelit. Nah, pelit ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak punya kepedulian sosial, tidak punya keprihatinan sosial. Sementara dia setiap hari makan enak di berbagai restoran, di berbagai rumah makan. Sementara orang fakir miskin susah. Jangankan makan enak, mau makan saja susah. Nah, di bulan Idul Adha ini ada ibadah yang sifatnya adalah sosial, termasuk ibadah sosial, yaitu ibadah kurban, karena dagingnya diberikan kepada fuqara dan masakin, ya. Jadi taprihan lil fuqara wal masakin. Salah satu tujuan ibadah kurban itu adalah untuk menghibur, memberikan kebahagiaan fuqara dan masakin. Sekali-kalilah nyate, sekali-kalilah makan daging, ya. Ini luar biasa. Ini kalau saya mau jelaskan hadis-hadisnya, subhanallah, mungkin waktunya sangat terbatas. Barang siapa yang berkorban menumpahkan darah pada hari tanggal 10 Zulhijjah, itu amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tanggal 10 Zulhijjah adalah menumpahkan ibadah darah korban, Pak. Dan nanti itu dia punya tanduknya, hewan korban kita. Dia punya kukunya, dia punya bulu-bulunya sebanyak yang melekat itu. Semuanya akan menjadi saksi di hari kiamat. Semuanya memberikan kesaksian. Dan itu sebanyak bulu itu, sebanyak itu juga kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum darah tertumpah ke bumi, itu darah sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rela menumpahkan darah demi mencari keridhaan Allah, demi mendekatkan diri kepada Allah. Dan dagingnya dibagikan dalam keadaan mentah, sunnahnya kepada fakir miskin. Dan orang miskin yang tidak pernah makan daging jadi makan daging, yang nggak pernah nyate jadi nyate. Tersenyum dia. Senyumnya orang-orang fakir miskin, orang doa apa itu, doa dan keberkahan buat kita. Alhamdulillah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan sehingga tahun ini bisa berkorban minimal 1 ekor kambing. Syukur kalau 1 ekor sapi, ya. Alhamdulillah. Jadi 1 ekor sapi boleh nggak sendiri? Wah, sangat boleh. Ya, ya. Boleh nggak bertujuh? Boleh. Gitu ya. Boleh sampai ke 7 orang. Gitu. Jadi luar biasa. Itu bulunya, Pak, semuanya akan dinilai sebagai nilai ibadah. Setiap tetesan darah yang mengalir ke bumi itu semuanya sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Ini filosofnya, Pak, luar biasa ibadah korban ini. Makanya setiap tahunlah niat
Ya saya juga begitu, nabung. Alhamdulillah kemarin sudah saya lunasi ya, sehingga cukup 3,5 juta untuk satu orang ya. Insya Allah bisa Pak, bisa. Dan murah rezeki. Allah kasih jalan Pak, Allah kasih jalan. Kalau niat kebaikan, kita pengen haji, nabung, nanti rezeki ada saja. Kita pengen berkorban, rezeki ada saja. Ya kalau kita baik, kita diberikan kebaikan lagi. Tapi kalau kita pelit, disusahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ya, mudah-mudahan yang belum sudah bisa berkorban tahun ini dengan hewan korban bersyukur, yang nggak bisa, belum cukup, berkorbanlah dalam bentuk lain. Kan banyak berkorban dalam bentuk lain, bisa nggak? Ya dah? Iya, dengan mengorbankan waktu sholat berjamaah, itu juga berkorban kan ya? Betul nggak? Membiayai anak, ya, masuk ke pesantren misalnya, itu juga berkorban juga, ya, bisa berkorban. Nggak bisa 1 ekor kambing, ya mungkin 1 juta rupiah, nggak bisa 50.000 rupiah, nggak bisa minimal 20.000 rupiah setiap Jumat masukkan ke kotak masjid, insya Allah. Ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya, wabil khusus buat diri saya dan buat jamaah sekalian. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.